Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk manusia terindah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ini ada konsultasi keluarga yang Ana bacanya juga sedih sebenarnya. Ini dari Jakarta. Dia mengatakan, Ustadz, istri saya mencintai pria lain dan selingkuh melalui medsos dan minta cerai, mau menikah dengan selingkuhannya. Saya tidak mau dengan alasan kasihan sama anak-anak. Istri juga tidak ada rasa cinta lagi sama saya sebagai suaminya. Kami masih resmi suami istri karena belum pernah jatuh talak. Tapi istri sudah tidak mau lagi melayani hubungan biologis. Apakah berdosa apabila saya paksa untuk melakukan hubungan intim? Apa yang saya lakukan? Apa cerai? Tapi jamaah, ada beberapa poin yang perlu kita bahas nih sebelum menjawab pertanyaan penanya ini. Poin pertama, kita lihat bagaimana terjadinya selingkuh ini via medsos. Bagi para wanita, ya bagi para laki-laki ya semuanya, hati-hati dengan handphone kita. Dia adalah pisau bermata dua. Dengan ini engkau bisa bertakwa kepada Allah. Dan dengan ini engkau bisa melanjutkan perjalanan menuju neraka. Maka hendaklah para suami istri bertakwa kepada Allah untuk tidak membuka di tempat ini kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Komunikasi dengan lawan jenis, ingat di dalam Islam ada aturannya. Tolong dijaga aturan tersebut. Ketika memang penting engkau untuk berkomunikasi, silahkan berkomunikasi. Ada perlunya. Baik, ini yang pertama. Kemudian dia minta cerai karena ingin menikahi selingkuhan. Kita tahu hukum gugat cerai tanpa alasan yang syar'i. Ayyumam ra'atin sa'alat talaqan, perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka hati-hati bagi para wanita. Jangan sampai sudah bermaksiat dengan medsos, kemudian tambah lagi maksiatnya, gugat cerai suami. Bukannya bertobat, tapi dia malah menggugat cerai suami tanpa alasan yang syar'i. Ini ada ancaman. Kalau dia tidak bertobat, dia tidak akan mencium bau surga. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, istri sudah tidak ada rasa cinta lagi sama sang suami. Sama penanya nih. Nih buat para suami. Kalau engkau menelantarkan bungamu, nanti ada orang lain yang menyirami bungamu. Jadi tolong para suami menggauli istrinya dengan baik. Wanita itu bukan boneka. Dia bukan patung. Tapi dia ibarat bunga yang perlu disiram dan dipupuk. Dia punya hati. Kadangkala dia ingin curhat. Kadangkala dia ingin pujian dari suaminya. Sebagian suami gak pernah muji istrinya. Nggak pernah berterima kasih sama istrinya. Tapi orang lain ngelihat nih perempuan sedang nggak diperhatikan sama suaminya, sepertinya dia perlu cinta dan sayang, padahal yang di luar itu bisa jadi yang selingkuhan istrinya ini adalah serigala yang berbulu domba. Tapi serigala itu kadang-kala senyum, melupakan atau menyembunyikan taringnya. Dan bajunya pakai baju domba. Maka rasa bagi para suami, tolong perhatikan istrimu. Berikan perhatian kepada mereka, berikan cinta dan kasih sayang, sirami
agar tidak ada orang lain yang menyirami. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, istri tidak mau melayani suami. Kita tahu bagaimana istri yang menolak melayani suaminya. Apa yang akan terjadi? Akan dilaknat oleh malaikat. Subhanallah ya. Benar apa yang dikatakan, dosa itu melahirkan dosa. Dosa dari medsos, gugat cerai, tidak mau melayani suami. Terus, apakah berdosa apabila saya paksa? Kalau antum paksa, antum jadi memperkosa istri antum nantinya. Bisa jadi, apalagi sekarang ada aturan di negeri kita ya, bisa dilaporkan antum. Anda rasa, apa solusinya sekarang? Istri udah gak cinta. Yang ana heran, antum kok mempertahankan istri? Iya, Ustaz, karena anak-anak. Apa gunanya ibu yang seperti itu buat anak-anak antum? Apa manfaatnya? Kira-kira bagaimana masa depan anak-anak kalau antum mempertahankan rumah tangga dengan istri yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, yang bahkan dia sudah selingkuh dengan medsos tadi, ya wallahu a'lam, mungkin dia akan melakukan apa setelah itu. Maka nasihat ana yang pertama, coba antum duduk sama istri sebelum menceraikan istri. Antum sampaikan apa yang kurang dari diri antum kalau antum ingin mempertahankan rumah tangga ini. Tanyakan kepada istri. Karena sepertinya dulu saling mencintai bertahun-tahun sampai punya anak. Tapi dalam perjalanan, tahu-tahu cinta itu menguap. Bunga itu layu. Antum kemana? Maka antum perlu duduk sama istri. Kasih nasihat yang baik ya. Jangan bicara tentang anak-anak, tapi bicara tentang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nggak ada gunanya mempertahankan pernikahan karena anak-anak kalau Allah murka sama rumah tangga antum. Kalau kemudian sudah usaha baik memberikan nasihat kepada istri, mengembalikan dia kepada jalur yang benar, ternyata dia enggak, ya antum ceraikan dia. Jangan dipertahankan. Terus bagaimana dengan anak-anak? Antum bisa jadi tidak menceraikan dia, biar dia yang gugat cerai. Supaya nanti ya antara dua hal ya, kadangkala sang suami bisa dia menceraikan langsung, atau biar istri yang menggugat cerai. Kalau di rumah mungkin istri, udahlah aku minta diceraikan, aku kembalikan maharnya. Kalau ada khulu ya, namanya khulu itu gugat cerai, ada pengembalian sesuatu kepada suami. Dan ana rasa insyaallah kalau antum menceraikan istri karena Allah SWT, dalam artian istri anda nggak bertakwa kepada Allah, bagaimana dengan anak-anak? Allah akan kasih ganti buat antum yang lebih baik, dan lebih baik juga buat anak-anak antum. Semoga istri antum mendapatkan hidayah dan antum kembali menjadi lebih baik insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.